Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan sedikit mereview nih terkait film The China Hustle. Film The China Hustle yang bergenre dokumenter ini rilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Jed Roystein. Film ini mengungkapkan tentang korupsi keuangan yang terjadi sejak krisis moneter pada tahun 2008 yang dilakukan oleh pemerintah China dan bursa saham Amerika Serikat. Film ini juga menunjukkan dampak buruk ketika dua sistem yang korup melakukan penyerbukan silang. The China Hustle ini memungkinkan banyak pemainnya menceritakan kisah-kisah mereka melalui wawancara tentang keterlibatannya sebagai seorang penipu, pengacara, pengusaha yang kemudian berubah menjadi aktivis. Ada yang berterus terang, jujur, ada pula yang bermulut kasar dan defensif. Film ini menjelaskan fenomena keuangan seperti korset dan panduan informatif tentang penipuan keuangan dalam skala geopolitik. Film ini menawarkan tentang jalan cabang baru bagi perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan agar tidak berakhir dengan kebangkrutan. Ketika saham dinilai naik, bank atau orang-orang yang berkuasa di suatu perusahaan akan menguangkannya dan mencatatkan perusahaan tersebut di bursa saham yang biasanya memerlukan proses audit dan pemeriksaan publik. Bank di Cina kemudian mencari jalan keluar melalui merger terbaik atau reverse merger dalam mata uang dolar. Melalui jalur ini memungkinkan saham-saham murah dari perusahaan-perusahaan Amerika yang hampir mati untuk bertindak sebagai proksi bagi perusahaan-perusahaan Cina, yaitu win-win solution bagi semua orang. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan Cina memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai antara laporan real yang dicatatkan dengan yang diinfokan di publik. Laporan audit Cina mengatakan bahwa pemasukan sebesar 10 juta US dollar. Tetapi ketika dibawa ke Amerika, laporannya diubah menjadi pemasukan senilai 100 juta US dollar. Selain itu, The China Hustle juga mengungkapkan yang tidak mengejutkan bahwa investasi asing ini dinilai terlalu tinggi. Adegan pengintaian selanjutnya terjadi di mana pengusaha Amerika seperti pendiri Muddy Waters, Carson Black, secara diam-diam mengamati lokasi fisik pabrik kertas dan perusahaan lainnya. Fasilitasnya memiliki volume rendah dan tampak sepi, salah satunya memiliki tumpukan karton yang sudah lapuk dan bukan produk aslinya yang bernilai miliaran dolar yang diklaim perusahaan tersebut dalam kwitansi keuangan di Amerika. Dampak dari penemuan-penemuan ini menyebabkan pihak-pihak yang lebih teliti seperti David segera mengambil keputusan. Mereka menolak untuk berpartisipasi dalam sistem dan menjual saham-saham mereka dengan nilai yang cukup tinggi. Film ini memiliki keepikan ketika menjelaskan secara visual konsep keuangan yang sulit dipahami masyarakat awam dengan memanfaatkan pengetahuan serta suara para pemain profesional mereka yang seolah-olah telah menjelaskan jutaan kali kepada klien-klien mereka. Namun mereka cenderung berhenti memberikan saran tentang perubahan sosial yang nyata. Dalam kasus The China Hustle ini, Roystein mengundurkan diri dengan memasukkan catatan tambahan tentang miliaran dolar yang diketahui para pialang saham. Secara keseluruhan, The China Hustle adalah film penting dalam industri keuangan karena mengungkapkan praktik penipuan, mendidik masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mempertanyakan tujuan yang lebih luas dari film dokumenter korupsi keuangan ini. Dari film tersebut dapat diambil beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh investor agar tidak menjadi korban penipuan seperti yang digambarkan dalam film The China Hustle. Yang pertama, melakukan riset tentang perusahaan sebelum membeli sahamnya, periksa laporan keuangan dan catatan publik perusahaan, serta cari tahu tentang manajemen keuangan serta sejarah dari suatu perusahaan. 2. Perhatikan peringatan regulator dan ahli keuangan tentang perusahaan yang mungkin mencurigakan. 3. Hindari tekanan penjualan dari broker atau nasihat keuangan untuk membeli saham tertentu. Waspadai juga janji-janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Jangan mengambil janji keuntungan yang terlalu besar apabila kurun waktu yang diberikan itu terlalu singkat, sebab hal tersebut sangat sulit untuk terwujud dan dipercayai. 5. Gunakan sumber informasi handal seperti situs web, regulator keuangan dan publikasi keuangan terkemuka untuk memperoleh informasi tentang perusahaan.
Dengan mengambil tindakan pencegahan tersebut, diharapkan investor dapat mengurangi resiko menjadi korban penipuan seperti yang digambarkan dalam film The China Hustle. Cukup sekian review tentang film The China Hustle. See you.